Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi melaksanakan evaluasi kurikulum. Untuk itu, tetap bersama saya ya. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu ada tahap perencanaan evaluasi, yaitu tahap awal yang sangat penting. Sebelum kita melakukan sebuah evaluasi, perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan proses evaluasi. Yang terdiri dari beberapa tahap juga, yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi. Kita perlu tahu dulu evaluasi ini untuk apa. Misalnya, apakah ingin mengetahui efektivitas kurikulum atau kesesuaian isi belajar dengan kebutuhan siswa ataupun kesulitan guru dalam mengajar. Kedua itu menyusun tim evaluasi, yaitu membentuk tim-tim yang terdiri dari orang-orang yang mengerti pendidikan, misalnya itu kepala sekolah, guru, ataupun ahli kurikulum. Mereka akan bekerja sama melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu menetapkan ruang lingkup, di mana kita menentukan bagian dari mana kurikulum yang akan dievaluasi. Apakah semua mata pelajaran, atau hanya satu jenjang kelas, ataupun hanya pada aspek tertentu saja, seperti misalnya cara mengajar ataupun bahan ajar. Selanjutnya juga menentukan instrumen dan metode evaluasi, yaitu memilih alat yang tepat untuk mengumpulkan data, seperti wawancara ataupun angket, observasi, dan juga analisis dokumen. Juga ditentukan cara menggunakannya agar hasilnya valid. Yang kedua itu tahap pengumpulan data, yaitu dapat melalui yang pertama wawancara dengan guru, siswa, dan juga kepala sekolah untuk mendapatkan informasi secara langsung dan juga mendalam mengenai pelaksanaan kurikulum. Yang kedua itu kuesioner ataupun angket untuk guru dan siswa. Angket ini digunakan untuk menjaring pendapat ataupun persepsi dari banyak orang dengan cepat. Misalnya, apakah siswa merasa pelajaran mudah dipahami? Seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga melalui dari studi dokumen seperti silabus, RPP, dan hasil belajar siswa. Dokumen ini dianalisis untuk melihat apakah isinya sudah sesuai dengan tujuan kurikulum dan apakah rencana pembelajaran ini dijalankan dengan baik. Dan yang selanjutnya observasi kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu melihat langsung proses belajar mengajar di kelas. Ini membantu mengetahui apakah metode yang digunakan guru sesuai dengan kurikulum. Tahap yang ketiga itu adalah analisis data. Nah, setelah semua data terkumpul, perlu dianalisis agar bisa diambil sebuah kesimpulan yang jelas. Ada dua jenis analisis yang biasa dilakukan. Yang pertama itu analisis kuantitatif, yaitu mengolah data berupa angka seperti nilai ulangan, hasil tes, grafik perkembangan siswa, yang bertujuan agar bisa dilihat secara objektif apakah ada kemajuan ataupun penurunan. Yang kedua itu analisis kualitatif, yaitu mengolah data berupa kata-kata ataupun pendapat seperti komentar guru, pengalaman siswa, ataupun hasil wawancara. Ini berguna untuk memahami situasi ataupun masalah secara lebih mendalam dan kontekstual. Tahap yang keempat itu pelaporan hasil evaluasi. Nah, setelah analisis selesai, hasilnya harus disusun dalam bentuk laporan yang rapi dan juga sistematis. Langkah-langkahnya itu yang pertama menyusun laporan hasil evaluasi. Nah, laporan harus mencantumkan data yang dikumpulkan, analisis yang telah dilakukan, serta kesimpulan dan saran. Yang kedua itu menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan dalam kurikulum. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti guru, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan. Tujuannya agar mereka tahu apa yang perlu diperbaiki ataupun yang harus ditingkatkan. Dan selanjutnya itu menyusun rekomendasi perbaikan. Dari temuan evaluasi disusun saran ataupun rekomendasi yang realistis agar kurikulum bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahap yang kelima itu tahap tindak lanjut. Evaluasi tidak berhenti sampai laporan selesai. Tahap ini bertujuan untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Beberapa bentuk tindak lanjut. Yang pertama itu ada revisi kurikulum bila diperlukan. Jika ditemukan bagian dari kurikulum yang tidak efektif, bisa dilakukan revisi ataupun sebuah perubahan. Yang kedua itu pelatihan guru berdasarkan kebutuhan. Jika ada guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan kurikulum itu, bisa diberikan pelatihan agar mereka lebih siap dan juga terampil. Yang ketiga itu diskusi dan refleksi berkala. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan penerapan kurikulum dan perbaikan yang perlu dilakukan. Dan selanjutnya itu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi sebaiknya tidak dilakukan sekali saja, tetapi terus berlanjut agar kurikulum selalu relevan dan berkualitas. Dengan strategi ini, kurikulum bisa terus disempurnakan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan zaman. Sekian dan terima kasih.